Alhamdulillahilladzi laisa liqada'ihi dafi' wala li'ata'ihi mani' wala kasun'ihi sun'un sani' wa huwal jawadul wasi' fatara al-ajnas al-bada'i wa atqana bihikmatihi as-sana'i la tahfa 'alayhi at-tala'i wa la tadhi'u 'indahu al-wada'i jazi kulla sani' wa rasi kulli qani' wa rahimu kulli dari' wa munzil manafi' wal kitabil jami' bin nuri sati' wa huwa lidawa'i sami' wa lil kurbati dafi' wa lid darajati rafi' wa lil jababirati qami' فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على محمد وآل محمد سلام على ولي الله وحبيبه سلام على خليل الله ونجيبه سلام على صفي الله وابن صفيه السلام على الحسين المظلوم السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على أسير القربات وقتيل العبرات السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat berkumpul bersama-sama untuk memperingati hari Arba'in, hari ke-40 harinya syahadahnya Imam Husain. Hari Arba'in ini diperingati hampir di seluruh dunia. Dan hari ini adalah hari yang sangat berkah. Hari di mana Imam Hasan Askari pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya bahwa hari Arba'in adalah salah satu daripada orang yang berziarah daripada hari Arba'in, termasuk daripada ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah serta Ahlul Bait. Jadi al-mu'minun itu biasanya dinisbatkan kepada para pengikut dan pencinta Ahlul Baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan ada 5 tandanya orang yang beriman. Di antara tanda-tanda yang lain cukup banyak. Ada hadis yang bermacam-macam yang diriwayatkan oleh para imam, tapi konteks kali ini Imam Hasan Askari menyebutkan bahwa ada 5 tanda orang-orang yang beriman. Pertama, disebutkan bahwa ihda wa khamsina rakaat. Tanda-tanda orang yang beriman itu setiap harinya mereka sholat 51 rakaat. 17 rakaat sholat wajib, 34 rakaatnya adalah sholat sunnah. Itu tanda-tanda daripada orang-orang yang beriman. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan juga syi'atuna, katanya Imam Ja'far Shadiq, ahlil wara wal ijtihad wa ihda wa khamsina rakaat. Jadi dalam riwayat hadis yang lain disebutkan bahwa pengikut kami, Syiah kami, katanya Imam Ja'far, adalah orang-orang yang wara, yang hati-hati dalam seluruh kehidupan mereka. Ahlul wara wal ijtihad, yang selalu sungguh-sungguh untuk menelaah dan bekerja untuk mencari kehidupan akhirat dan kehidupan dunianya. Ihda wa khamsina rakaat. Kadang-kadang kita mendengar 51 rakaat itu kadang-kadang kita kaget. Ada riwayat yang betul-betul dipesankan Rasulullah kepada Imam Ali, alaika bi salatiz zawal. Kalau dulu kita sering sholat duha misalnya, itu sholat duha manfaatnya, keutamaan yang begitu besar. Dalam Ahlul Bait ada namanya sholat zawal. Sholat zawal ini sholat 6 rakaat atau sholat qabliyatud duhur. Jadi Imam Ridha melakukan sholat 51 rakaat. Jadi saya masukkan di sini praktek sholatnya Imam Ridha mulai dari masuk zawal. Jadi sebelum azan duhur, Imam Ridha melakukan sholat 2-2-2-2. Jadi 3 kali berturut-turut, 2 rakaat. Kemudian beliau azan duhur. Setelah beliau azan duhur, beliau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, kemudian beliau sholat duhur. Jadi dimuqaddimahi dengan 2-2-2 itu sholat zawal atau sholat qabliyatul duhur. Mau masuk setelah zawal, sholat 2-2-2, kemudian azan duhur, beliau sholat duhur 4 rakaat.
Kemudian sholat lagi 2222 menjelang asar itu. Utamanya asar itu setelah duhur kan kita wajib masuk sholat asar. 222 kemudian azan asar, beliau sholat 2 rakaat kemudian sholat asar. Jadi 51 rakaat itu dihitung dengan 8 rakaat qobliyatul zuhur, termasuk itu sholat zawal. Itu yang utama, itu sholat zawal itu. Keutamaannya hampir sama dengan sholatul lail. Para ulama yang saya kenal, beliau itu biasanya tidur sebelum zuhur, bukan sholat di waktu matahari sepenggalah. Sebagian mungkin ada yang sholat, tetapi ada yang mengatakan waktu itu masih kerja, kita kerja habis subuh, beliau biasanya keluar, terbit matahari, beliau kerja, kemudian menjelang zuhur, di tempat-tempat tertentu, kalau di Bangil atau di Pasuruan, mereka itu kalau sudah menjelang zuhur, itu toko-toko pada tutup semua. Mereka tidak buka toko itu di antara zuhur sampai asar. Mereka itu tutup untuk gunakan waktu itu adalah untuk sholat zawal, masuk zuhur, kemudian mereka istirahat sampai asar. Setelah asar baru mereka buka toko lagi. Dan banyak, bukan hanya di Bangil saja, di beberapa kota-kota di Indonesia ini ada yang melakukan waktu itu dia gunakan untuk istirahat siang, untuk tidur, biar nanti pada malam harinya bisa melakukan sholatul lail. Kemudian setelah sholat asar itu ada anjuran yang betul-betul ditekankan untuk kita mengucapkan istighfar 70 kali. Jadi saya jelaskan dulu sebelum masuk arba'in, ada tanda-tanda orang yang beriman itu ihda wa khamsina rakaat. Kalau bisa kita lakukan walaupun 1 kali saja. Nanti kalau kita sudah terbiasa nanti enak. Yang agak berat itu kan qobliyatul asar yang 88 ini, kita udah terlalu capek kan, kadang-kadang istilahnya sudah terlalu capek gitu. Padahal nanti kalau kita sudah terbiasa, itu jadi nikmat tertentu. Jadikanlah itu, kalau boleh dikatakan body language atau istilah yang lain dianggap olahraga, sementara dilakukan seperti itu dulu. Nah, nanti sujudnya juga, rukuknya juga, itu doa-doanya ditambah. Sengaja saya masukkan hampir semua doa-doa sholat itu di sini. Jadi ibu-ibu nanti bisa tahu mulai dari berwudu, bacaan doa bersuci, cuci tangan, cuci muka, dan semua doa wudu saya masukkan sini, doa-doanya sama terjemah. Termasuk doa-doa di dalam sholat. Misalnya doa ruku kita. Soalnya yang penting itu dalam sholat itu kan ruku dan sujudnya. Ilahi hadhihi salati sallaituha la lihajatin minka ilaiha wala raghbatin minka fiha illa ta'ziman wa ta'atan wa ijabatan lak. Ilahi in kana fiha khalalun au naqsun min ruku'iha au sujudiha. Dalam ruku' dan sujudnya itu kadang-kadang kita sering dalam ruku' dan sujudnya itu yang tidak tomakninah gitu. Jadi tidak bisa khusyuk, padahal yang ditanamkan itu di ruku dan sujud. Ruku kita selain kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhanallah subhanallah subhanallah, kemudian salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu ditambah lagi doanya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa anta rabbi khasha'alaka sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idhami. Saya masukkan juga terjemahnya di sini. Jadi ibu-ibu bisa merasakan waktu ruku itu sudah bisa nangis. Begitu dalam maknanya ruku. Imam Ali menyebutkan bahwa di dalam ruku itu termasuk daripada ta'wilus salah dalam ruku itu, bahwa ketika kita ruku, kita bangun dari ruku, bahwa sebenarnya kita dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana kita memahami gerak ruku, gerak sujud? Itu nanti kalau kita sudah sampai, kita yang 51 rakaat sudah jadi terbiasa, sudah bukan sesuatu yang aneh lagi. Tapi untuk memulainya, mendengarnya saja kan kita kaget pertama, masa 51 rakaat? Persis seperti waktu turunnya perintah sholat 50 rakaat. Jadi 51 rakaat kalau bisa usahakanlah semaksimal mungkin. Jadi kita gunakan sajalah waktu sholat itu. Yang mungkin ada yang latihan yang lain, gunakan coba. Sholat itu bisa jadi kesehatan yang luar biasa. Kalau kita untuk sementara biarkan kita khusyuknya orang munafik dulu lah. Pokoknya kita gerakannya, bacaannya dulu dihafalkan. Nanti baru kita memaknai satu persatu daripada makna sholat kita itu. Karena memang sholat ini sangat ditekankan sekali di dalam ajaran Ahlul Bait. Dan ciri-cirinya itu punya ciri tersendiri itu dalam sholat.
Imam Ja'far Shadiq banyak meriwayatkan hadis, hampir para a'imah meriwayatkan sebelum akhir-akhir hayat mereka itu, mereka menekankan dengan hati-hati terhadap sholat. Jangan sampai kita meremehkan sholat. Kita pernah membahas juga di sini dari riwayat Fatimah Zahra, mereka yang meringankan sholat, mereka mendapatkan berapa siksa? Ada 12 siksa kan? Ibu-ibu mungkin masih ingat itu. 12 siksa bagi yang meremehkan sholat. Dan orang yang masuk neraka wel itu sholat. Dan setelah ma'rifat kita kepada Allah, derajat yang paling tinggi adalah sholat. Dan tempat masuknya syaitan untuk mengganggu kita yang paling banyak adalah di dalam sholat. Jadi ciri pertama ini, Imam Hasan Askari menyebutkan syi'atuna al-mu'minun ihda wa khamsina rakaat. Artinya kita dapat kesempatan untuk melatih sholat kita di sholat-sholat sunnah itu. Jadi sholat-sholat sunnah itu untuk kita latihan. Misalnya saya kepingin khusyuk di waktu ruku. Saya baca itu doa, misalnya doa ruku. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Manain satu persatu. Kalau bisa satu kalimat. 3 dulu hafal. Besok pagi wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa anta rabbi. Besoknya lagi atau sholat 2 rakaat berikutnya saya kepingin hafal di sujudnya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Sampai lama-lama kita bisa hafal. Setelah kita hafal doanya, baru kita nanti tanya kepada ustadz-ustadz yang lain, makna satu demi satu, apa makna Allahumma laka raka'tu. Selain daripada arti yang raka'tu itu sendiri, apa maknanya? Nanti kita masuk dari riwayat-riwayat. Kalau ibu-ibu punya 560 hadis itu, baca itu hadis-hadis daripada Ahlul Bait, bahwa diwajibkannya sholat. Agar apa, katanya Fatimah Zahra alaihissalam, jadi diwajibkan perintah sholat itu, faradallahu shalah tanzihan lakum anil kibr. Jadi tujuan sholat itu untuk kita mengikis sifat kesombongan kita. Jadi kita nanti terlatih. Usahakan, saya juga tanamkan kepada anak-anak saya, teman-teman yang dekat saya. Kebetulan juga setiap hari Senin saya ngajar juga para pembantu di sini sholat. Itu posisi sholat kita juga menentukan posisi kaki kita. Kadang-kadang kaki kita itu lebar kayak gini atau gini. Yang dianjurkan dalam Ahlul Bait, saya masukkan juga di buku ini, adalah kaki kita itu lurus, sejajar. Jadi jarak antara satu kaki dengan kaki yang lain cuma 3 jari. Itu kadang-kadang posisi gerakan kita sholat itu juga menentukan. Jadi kita betul-betul sholat itu dengan tahasyu, tahabbu. Jadi kita betul-betul kayak seperti orang ketakutan. Kalau para imam dan Fatimah Zahra itu kalau sholat, dalam satu riwayat disebutkan ketika Fatimah Zahra alaihissalam sholat, itu bercahaya dari mihrabnya itu sampai ke arsy-Nya Allah. Jadi itu mulai sholatnya Fatimah Zahra. Dan para imam juga begitu. Jadi ketika beliau sholat itu sudah masuk di bahrillah. Memang pertama kali kita bertahap gerakannya dulu. Jadi hampir seluruh posisi sholat itu nanti kita akan merasa. Dan itu berpengaruh. Posisi kita, posisi berdirinya kita sholat, pandangan kita ke tempat sujud. Itu dalam riwayat-riwayat yang lain, jangan sampai kita arahkan pandangan walaupun sekerlingan saja ke tempat yang lain. Itu latihan itu. Bahkan Imam Ali menekankan sangat keras sekali. Jangan sampai pandangan kita ketika sholat itu kemana-mana. Arahkan ke tempat sujud. Tempat sujud sambil kita menunduk. Dan kalau bisa kita menangis dalam setiap bacaan. Lafaz demi lafaz bacaan Al-Quran yang kita baca. Dan itu perlu latihan, dilatihan di waktu-waktu kita itu. Waktu-waktu sholat-sholat sunnah ini. Dua itu. Ya itu nanti dapat kesempatan kita. Setelah sholat asar, usahakan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam doa-doa kita, inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu ditanamkan terus. Kalau bisa setelah sholat juga, wiridnya kita itu, jangan sampai kita bergerak posisi sholat kita, sampai kita menyelesaikan tasbih Zahra dan syahadat yang terakhir, asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahidan ahadan fardan samada lam yatahid sahibatan wala. Sengaja saya masukkan di sini keutamaan-keutamaannya agar merangsang kita untuk kita mendapatkan atau tidak bergerak posisi kita sampai kita selesai membaca minimal tasbihatu Zahra. Jadi dalam satu riwayat disebutkan, aku lebih senang mereka membaca tasbihatu Zahra, katanya Imam Ja'far kalau tidak salah, daripada mereka sholat 1000 rakaat.
Ada keutamaan tersendiri di tasbih Hajjah Zahra itu. Jadi tasbih 34 Allahu Akbar, Alhamdulillah 33 dan Subhanallah 33. Nanti dimaknai juga makna apa itu Allahu Akbar. Antara Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar kedua, dan Allahu Akbar seterusnya sampai Alhamdulillah dan Subhanallah. Jadi makna Subhanallah juga nanti insya Allah saya juga sudah siapkan untuk ibu-ibu sebagaimana pernah saya janjikan untuk Shahifah Fatimah. Alhamdulillah Shahifah Fatimah sudah diterjemahkan. Dan ini mudah-mudahan nanti pelan-pelan kita bisa, saya bentuk dalam bentuk lembaran doa hariannya Fatimah. Jadi kecintaan kita kepada Fatimah itu akan terwujud apabila kita membaca doa-doanya Fatimah. Selama ini kan Shahifah Sajadiyah. Biasa kan kita baca 40, nanti kita ingin selama 40 hari ngamalkan doa-doanya Fatimah. Mulai doa hariannya Fatimah, doa setelah zuhurnya Fatimah, doa setelah asarnya, dan hampir semua wirid-wirid Fatimah. Hampir seperti Shahifah Sajadiyah. Jadi ini buku Shahifah Fatimah. Insya Allah nanti bisa dengan takdir Allah, kalau memang ditakdirkan oleh Allah, kita bisa terbitkan ini buku Shahifah Fatimah menyongsong miladnya Fatimah nanti. Insya Allah. Saya teruskan yang 51 ini. Bagaimana Imam Ridho menuntun kita sholat 51 rakaat. Masuk maghrib, beliau langsung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ada sholat dua rakaat. Antara sholat maghrib ada wiritannya, beliau tidak berbicara satu kata pun. Kemudian beliau langsung sholat ghufailah. Setelah sholat ghufailah, kalau beliau berpuasa, beliau berbuka puasa. Setelah sholat maghrib dan sholat sunnah, kemudian mengganti pakaian untuk siap-siap sholat isya. Setelah sholat isya ada sholat 2 rakaat sambil duduk, namanya sholat wutairah. Jadi 2 rakaat sambil duduk itu wutairah. Kemudian beliau menuju ke pembaringannya waktu pertengahan malam atau 2/3 malam, nisbahu awin qasminhu qalila, beliau bangun untuk memulai sholat tahajud. Sholat tahajud dimulai dengan 2 rakaat, setiap rakaatnya membaca kulhu 30 kali, rakaat kedua juga kulhu 30 kali. Dimulainya bukan dengan yang mudah, dimulai dengan susah. Al-usri yusra, innama al-usri yusra. Kita kadang-kadang mulainya dengan yang mudah dulu. Tapi kalau kita sudah mulai dengan yang susah, yang mudah-mudah, nanti sudah bisa katut. Insya Allah bisa diteruskan. Kemudian dua berikutnya, beliau sholat Ja'far Tayyar, sholat tasbih. Kalau bisa 1 kali saja kita lakukan, nanti lama-lama nanti kita lebih enak. Sholat tasbih untuk yang sebagaimana ibu-ibu tahu sholat tasbih, itu sholat Ja'far Tayyar. Jadi setiap rakaat ada 75 tasbih. Begitupun rakaat yang kedua, ketiga, keempat. Kemudian rakaat yang ke-7 ke-8 salat tahajudnya, beliau membaca rakaat pertama surat Al-Muluk, rakaat kedua surat Al-Insan. Saya sengaja masukkan di halaman terakhirnya teks ayat surat Al-Muluk dan surat Al-Insan. Kalau kita tidak hafal, jadi kita tinggal buka ini, kemudian kita baca surat Al-Muluk, dan setelahnya rakaat kedua surat Al-Insan. Dan seterusnya melanjutkan salat syafa'nya dengan 2 rakaat, kemudian sholat witir, membaca istighfar 70 kali, astagfirullah rabbi wa atubu ilaih, atau astagfirullah wa as'aluhu taubah, kemudian memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman, yang kita sebut satu persatu. Ibu-ibu yang mengikuti uzlah kemarin itu kita sholat tasbih dan juga sholat yang witir, kita menyebutkan 40 orang, agar diampuni oleh Allah. Rabbi fir ya Allah, ampuni, sebut nama mereka satu persatu. Dan itu disebut di dalam surat Al-Insan itu. Dalam ayat yang lain, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka mengucapkan istighfar. Nah, istighfar itu diucapkan di dalam sholat witir. Kemudian menjelang subuh, beliau sholat 2 rakaat, kemudian sholat subuh. Dan selesailah 51 rakaat yang menjadi ciri, menjadi tanda orang-orang yang mukmin. Jadi tandanya orang mukmin, tandanya pengikut Ahlul Bait, syi'atuna ihda wa khamsina rakaat. Itu yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, masuk ziarah arba'in. Jadi ziarah arba'in ini termasuk riwayat hadis. Kita membaca ziarah arba'in, kalau kita nggak bisa langsung ke tempatnya, ya afdalnya nanti kalau Allah menakdirkan kita bisa ziarah arba'in langsung ke makamnya Imam Husain insyaallah. Jadi nanti kita juga berziarah, nanti Ustaz Ali nanti akan mimpin ziarahnya. Kita berdoa di saat-saat ziarah itu, kita berdoa agar kita bisa hadir ziarah langsung ke
di hadapan turbahnya Imam Husain. Itu keutamaannya, ada keutamaan yang tersendiri dan utama. Jadi tanda-tanda orang yang beriman yang kedua adalah ziarah arba'in, ziarah Imam Husain pada hari ke-40 setelah syahadanya, yaitu setiap tanggal 20 Safar. Jadi semuanya insya Allah kita punya niat diterima oleh Allah. Yang penting kita niatkan bahwa kita ziarah untuk Imam Husain alaihissalam. Kemudian tanda juga orang yang beriman, disebutkan oleh Imam Hasan Al-Askari, memakai cincin di sebelah kanannya. Jadi dianjurkan untuk yang di sebelah kanan atau di kelingking atau di jari manis. Dalam hadis-hadis yang lain, orang yang memakai cincin ini juga termasuk salah satu daripada syarat-syarat diterimanya doa. Jadi syarat-syarat diterimanya doa juga memakai cincin sebelah kanan. Itu sebagai salah satu syarat. Nanti apa makna cincin yang lebih jauh daripada makna-makna yang lain? Karena Rasulullah memakai, kita berusaha memakai. Karena Fatimah Zahra alaihissalam memakai, kita memakai. Untuk sementara kita ittiba'an lis sunnah dan juga mengikuti apa yang hadis yang tertera di sini. Kemudian hadisnya, riwayat berikutnya tentang tanda-tanda orang yang beriman, sujud sambil menghambakan diri pada Allah. Ada ciri tertentu daripada pengikut-pengikut Ahlul Bait ini, beliau sujud. Setelah habis salat itu sujud, ada namanya sujud syukur. Jadi sujud menghambakan diri itu menaruhkan pipi kanan dan pipi kiri berbalik-balik itu untuk membaca sujud syukurnya. Dan ada sujud syukur yang saya sangat masukkan juga doa-doa sujud syukur. Ada bermacam-macam doa sujud syukur di buku ini. Ya, di doa untuk kita minta berlindung dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar harruha la yutfa wa maslubuha la yuksa. Atsyanuha la yurwa. Itu kalau kita bisa maknai satu persatu, jadi kita takut terhadap api neraka yang kehausan di saat itu tidak akan pernah hilang. Jadi hausnya selama-lamanya. Dan itu api neraka itu ketika masuk, apa saja yang masuk di situ habis dan hangus. Sifat-sifat api neraka kalau ibu-ibu baca di dalam doa salatul lail, itu doanya Imam Ali Zainal Abidin. Saya masukkan di halaman 108, nanti ibu juga baca. Persis di tengah-tengah ada doa setelah sholat malam. Dia minta perlindungan api nerakanya begitu banyak. Setelah menyebutkan peristiwa kehidupan kita, memuji Allah, kemudian menganggap kita ini rendah, banyak salah. Kemudian doa berikutnya dilanjutkan dengan Allahumma inni a'udzubika minan nar taghallatta biha ala man asa wa tawa'atta biha ala man sadafa an ridha wa min nari nuruha zulma. Cahayanya kegelapan. Wa ba'iduha qarib, yang jauhnya dekat. Dan berapa banyak perumpamaan daripada api neraka itu. Jadi kita sampai di situ biasanya bisa nangis. Kalau kita belum bisa nangis, kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita menangis dalam membaca doa-doa Ahlul Bait. Kemudian berikutnya adalah membaca dengan suara jelas bacaan basmalah. Itu termasuk tanda-tanda daripada orang-orang yang beriman. Jadi konteks orang-orang beriman ini dinisbatkan kepada pengikut Ahlul Bait. Jadi tanda-tanda orang yang beriman membaca basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, walaupun sholat duhur dan sholat asar, bismillahnya itu jahar, agak keras. Bacaan bismillahnya itu agak keras. Jadi kedengaran yang lain, bismillahirrahmanirrahim. Selain sholat maghrib, isya, subuh, jadi sholat duhur dan sholat asar, ciri daripada tanda-tandanya orang beriman itu, katanya Imam Hasan Askari, adalah membaca jahar bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda-tanda yang ada hubungannya dengan ziarah arba'in. Ada beberapa hal-hal yang lain yang akan saya sampaikan di sini, insya Allah, bahwa kadang-kadang kita ingin berusaha untuk mengendalikan dimensi materi yang ada pada diri kita. Kita dihadapkan dengan bermacam-macam pola hidup, bermacam-macam teman, bermacam-macam kebiasaan. Para ulama membagi ada 6 teori. Ada 6 teori bagaimana caranya mengendalikan dimensi materi. Dimensi materi yang cukup mengganggu kita dan cukup mengganggu ibadah kita kesehari-harian, wirid-wirid kita, kedekatan diri kita kepada Allah, itu sering kita diganggu. Para ulama berteori ada 6 teori. Teori pertama katanya kita bisa mengendalikan dimensi materi itu dengan akal kita. Dimensi materi itu menurut para ulama dengan akal. Akal ini adalah makhluk rohani yang ada di dalam tubuh kita.
yang dia ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam riwayat yang lain ketika umur 3 bulan atau 4 bulan kandungan, atau yang mengatakan dia ikut sebenarnya bersama nutfah sang ayah dan juga bergabung dengan ovum atau berupa zigot, percampuran antara ovum dan telur itu sudah masuk daripada ruh sebenarnya. Ada yang mengatakan tidak, waktu ditiupkan. Ala kulli hal, bahwa akal itu katanya mampu untuk menaklukkan dimensi materi. Karena wijdanul akal itu cukup berpotensi kalau kita betul-betul penuhi. Akal itu kalau betul-betul kita beri makanan yang benar. Pernah Imam Ja'far Shadiq mendefinisikan al-akal. Ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Imam, ma huwal akal?" "Al-akal ma'ubbida bihir rahman wa tukhsiba bihil jinan." Apa akal itu? Akal itu segala usaha, segala upaya untuk mendapatkan keridhaan Ar-Rahman dan menjauhi neraka. Ma'ubbida bihir rahman, apa-apa yang bisa mendatangkan keridhaan Ar-Rahman dan mengharapkan surga. Wa tukhsiba bihil jinan. Kemudian salah satu sahabat tanya, "Maladzi fil Muawiyah?" Kadang-kadang kita salah memaknai tentang akal selama ini. Orang-orang yang hebat, yang cerdas itu kita anggap mereka itu adalah orangnya akalnya hebat. Maladzi fil Muawiyah? Imam Ja'far Shadiq mengatakan tilkan nakra wa huwa shibhul akal falaysa minal akal. Dia adalah satu kelihayan yang menyerupai akal, tetapi dia bukan akal. Wa dia dari syaitan. Kita kadang-kadang kalau bahasa Indonesia mungkin lebih tepat kita katakan akal bulus. Wah, canggih betul, dia punya strategi, dia punya upaya. Ya, yang namanya syaitan itu 300.000 tahun dia beribadah. Dia mengenal alam gaib. Dan dia alam malakut itu sudah kenal dan sudah sangat tahu. Jadi kita tempoh hari pernah saya katakan kapan sebenarnya syaitan itu datang kepada kita dan kapan malaikat bersama kita. Keadaan ini yang kadang-kadang kita bingung. Kita disuruh milih. Sebenarnya kita ini sedang dipengaruhi syaitan atau sedang dipengaruhi oleh malaikat. Ini kan kita kadang-kadang bingung. Ini malaikat atau syaitan ini? Agar kita tidak bingung, saya juga usahakan, saya juga pernah melihat para ulama yang saya bergaul dengan beliau itu, beliau tidak pernah melupakan untuk membaca doa istikharah. Di buku ini saya juga sudah masukin juga. Doa istikharah itu mohon pilihan. Kita ini dihadapkan dengan pilihan setiap saat. Jadi kita ini punya potensi untuk sempurna. Kalau malaikat itu makhluk yang tidak sempurna. Binatang makhluk yang tidak sempurna. Karena dia tidak punya hak pilih. Kita punya hak pilih. Kita mempunyai hak untuk memilih. Apa yang harus kita pilih? Pilihan ini jangan sampai pilihan itu kita pilihkan atau kita pilih berdasarkan nafsu kita. Kalau ibu-ibu mungkin yang sudah hafal doa Fatimatu Zahra, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis fa'aghithni wala taqilni ila nafsi tarfata ainin abada wa aslih li sya'ni kullah. Itu usahakan baca di setiap kunut. Usahakan setiap sholat kita yang 5 waktu, salah satu doa-doa kunut kita adalah doanya atau hirisnya Fatimatu Zahra. Ya hayyu ya qayyum. Saya udah masukin juga sama terjemahnya di sini. Ya hayyu ya qayyum. Akhirnya saya jadi sponsor bukunya ya. Sebenarnya niat bantu saya juga untuk beribadah lah dengan teman-teman dan lain sebagainya. Sebenarnya yang mendorong saya ini adalah salah satu teman yang sudah betul-betul kecanduan wirid-wirid Ahlul Bait. Beliau itu tentara yang masih aktif, sekarang kolonel. Kemarin saya juga ditegur, ini masih ada yang kurang katanya. Jadi wiritan-wiritan yang 100 setelah subuh itu beliau sudah baca habis itu. Beliau itu termasuk kalau dia baca wirid sholat ini ekstasi. Saya bilang saya juga serba takut untuk mengeluarkan ini karena dia sudah spesifik. Sudah spesifik wiridnya itu kan sudah ada sumbernya, ada referensinya bahwa yang dibaca wirid setelah sholat itu ada hadisnya, ada ayatnya, ada keterangan-keterangannya. Kan orang-orang kadang-kadang nggak mau terima kalau nggak punya dalilnya. Saya masukkan dalilnya berikut dengan hadis-hadisnya dan sumber-sumber dari mana saya mengutip. Tapi kayaknya nggak semua juga. Yang umum itu sudah biasa itu yang dibaca oleh para pengikut-pengikut tarekat. Saya masuk lagi tentang al-akal tadi.
Jadi saya sudah kemana-mana. Jadi masuk tentang al-akal tadi. Jadi ada 6 hal. Ada 6 hal menurut teori ulama untuk mengendalikan dimensi materi. Ada yang mengatakan dengan akal. Ada yang mengatakan dengan hati sanubari. Nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu juga sebenarnya bagian juga daripada junudul akal. Nafsul lawwamah ini nafsu yang selalu menegur. Jadi selalu menegur dirinya. Ada 3 nafsu. Nafsu ammaratun bisu, nafsu lawwamah, dan nafsu mutmainnah. Yang ketiga yang mengatakan dengan ilmu. Kalau dengan ilmu kita bisa menaklukkan semua dimensi materi. Kalau kita punya ilmu yang cukup. Ada yang mengatakan tidak, itu kan semuanya unsur batiniyah. Itu yang di dalam, baik akal maupun nafsul lawwamah maupun ilmu, itu adalah unsur-unsur batiniyah. Para ulama mengatakan tidak ada unsur yang lain katanya. Itu khususnya unsur dari luar. Jadi penetapan kepastian hukum dan undang-undang. Di Indonesia kayaknya udah mulai mereka ingin menerapkan sistem hukum yang jelas. Sehingga kalau ada hukum yang jelas, itu dimensi-dimensi materi yang lain itu bisa dikendalikan. Ada yang mengatakan tidak, dengan tarbiyah katanya. Dengan pendidikan. Dengan pendidikanlah bahwa dimensi-dimensi materi itu bisa dikendalikan. Ada yang mengatakan bukan itu saja. Beliau mengatakan yang terakhir adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu diterapkan, maka dia akan bisa mengendalikan dimensi materi. Dan lantas bagaimana Islam? Islam menyetujui ke-6 hal ini. Jadi itu merupakan gabungan daripada teori-teori Islam yang sering disampaikan para ulama. Tetapi ada satu buku dari para ulama yang saya baca, dia mengatakan tidak cukup dengan 6 hal itu saja. Ketika naluri diri kita ini, naluri kekuasaan kita, naluri seksualitas kita, naluri ingin mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta, hampir ke-6 hal ini bisa dilanggar. Dan itu hampir kita langgar semuanya. Semuanya yang menerapkan undang-undang, yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan akal, dengan ilmu, itu semuanya tidak akan mampu mengendalikan dimensi materi. Lantas apa? Seorang ulama ini mengatakan bahwa ada satu kekuatan jiwa yang maha dahsyat. Dia menyebutkan konteks ketika Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, jadi disebutkan ayatnya itu ketika Zulaikha tertarik kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun juga tertarik sebenarnya kepada Zulaikha. Ayat berikutnya, laula ra'a burhana rabbi. Kalau bukan ada burhan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti celaka itu Nabi Yusuf. Berarti ada satu kekuatan tersendiri yang mampu mengendalikan dimensi yang betul-betul ampuh saat itu. Jadi itu adalah burhan Rabbi. Nah, kita tanya, apa itu burhan Rabbi? Abu Hamzah As-Simali dalam salah satu doanya, jadi muridnya Imam Ali Zainal Abidin, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru bihi qalbi. Dalam doa fajar juga, mungkin kalau ibu-ibu yang sudah baca doa fajar, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru bihi qalbi. Jadi iman yang emosional, sibrah atifiyah, bukan iman yang rasional. Selama ini kan kita belajar iman yang rasional, belum masuk kepada iman yang irasional atau iman yang emosional. Iman yang emosional ini hanya bisa didapatkan apabila kita melakukan yang 51 rakaat itu. Jadi 51 rakaat itu kalau kita rasakan, jadi kita beriman dengan penanaman keimanan itu yang emosional, sibuah atifiyah itu, dengan sholat yang sering, dengan sholat malam, tambah lagi sholat malam, itu yang paling berat, sholat malam. Dan sholat zawal juga bukan enteng. Untuk 8 rakaat sholat sebelum duhur itu tidak enteng, dan susah itu. Dan itu cukup berat. Amalan-amalan sholat inilah yang nantinya tentunya kualitasnya kita tingkatkan. Jadi sholat kita itu kita tingkatkan. Dia nanti akan menumbuhkan iman yang menyentuh hati. Ketika iman yang menyentuh hati ini, kita punya otomatis, kita punya sinyal ini, kemampuan untuk menolak maksiat itu akan tinggi sekali. Kita kalau pertama kali melakukan suatu perbuatan dosa, itu kita takut dan gemetaran. Ada satu perbuatan yang salah kita lakukan untuk pertama kali, itu kita takut. Karena kita masih fitrah, kita masih bersih. Tapi untuk kedua, tiga kali udah biasa. Misalnya maaf, ibu-ibu yang biasanya
kudungnya tidak rapat. Itu anggap biasa saja. Tapi bagi yang sudah mempunyai iman yubasyiru bihi qalbi, artinya dia punya mata ini sudah mata barzakhi, mata akhirat. Jadi secara fisik itu tidak kelihatan. Ketika kita melihat setrum listrik yang tegangan tinggi, cuma ada tulisan, kadang-kadang tidak ada. Dan itu kalau kita kepegang, mati kita rohani kita. Berapa banyak orang yang rohaninya sudah mati. Jadi dia hidup tidak ada bedanya seperti binatang. Ia cari makan. Makan, hidup, kemudian ya kawin, kemudian makan lagi, tidur. Dan semuanya rutinitas itu cuma itu saja. Tidak ada kenikmatan-kenikmatan tersendiri. Ada yang membagi istilah ini di bukunya Kang Jalal. Mereka itu mendapatkan kenikmatan hampir seperti anak kecil yang mendapatkan kenikmatan. Anak kecil itu mendapatkan kenikmatan cuma di mulutnya. Pertama kali dia merasakan kenikmatan air susu ibunya. Apa saja yang kalau dia perkembangannya itu tidak berkembang ke yang lain, apa saja yang dia pegang dia masukkan ke mulut. Dia hanya mendapatkan kenikmatan cuma sebatas mulut. Lah kalau juga dia lebih besar sedikit, tidak berkembang rohaninya, mulutnya itu ya dia rasakan makanan yang lezat-lezat atau maaf-maaf ngerasani, dan itu nikmat. Jadi kebiasaannya itu tidak berkembang karena tidak ada nikmat-nikmat rohani yang lain. Kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya zikir, dia itu tambah lagi kalau sudah dia rutin zikir, itu luar biasa. Zikir itu akan berubah menjadi makhluk yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Kekuatan zikir itu pada satu saat dia bisa kita panggil. Kalau kita kepepet, kita bisa bertawasul dengan zikir-zikir yang pernah kita lakukan. Ada orang yang bertawasul dengan amal-amal dia, dengan zikirnya itu, untuk mendatangkan kembali amal-amal itu, untuk bisa datang. Lah kalau kita sudah punya wirid zikir itu, hampir utuh, wirid yang satu, yang datang itu adalah Fatimah Zahra dan Rasulullah. Bukan mustahil bisa kita mendatangkan. Ketika kita menyebut ya Zahra, kita niatkan seluruh amal kita wirid, tambah lagi yang kita wirid, baca wiridnya Fatimah. Itu bukan mustahil dia akan datang untuk menghibur kita atau membantu kita dan menenteramkan jiwa kita ketika kita kepepet. Dan bisa enggak ke setiap hari kita ciptakan diri kita kepepet? Yang agak susah kan begitu. Kita kadang-kadang merasa diri kita sudah puas terhadap rohani, terhadap zikir-zikir. Wah, saya sudah baca zikir ini. Mestinya kita harus tingkatkan kualitas zikir kita satu hari demi satu hari. Kita mulai baca rutin dulu. Kemudian setelah kita baca rutin, kita maknai satu persatu. Kedua, untuk berikutnya kita bisa transfer langsung ke roh kita. Jadi dia nanti akan bisa tahu di mana letak kelemahan-kelemahan daripada saraf-saraf roh kita. Dia nanti akan memberikan makanan-makanan tersendiri di dalam jiwa kita. Itu makna daripada zikir. Nanti mungkin Ustaz Agus akan jauh lebih banyak teori-teori zikir yang bisa kita rasakan. Jadi zikir itu nanti akan dirasakan sebagaimana kita merasakan lezatnya makanan. Jadi kalau berkembang nanti akan ada lezat tersendiri itu zikir. Jadi kita baca zikir itu bukan cuma lewat di mulut. Subhanallah, 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 selesai. Alhamdulillah, 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 selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, dia nanti ada punya makna antara satu demi satu maknanya. Nah, itu nanti pertama ya harus kita baca dulu. Baru nanti ditingkatkan kualitas zikirnya. Jadi ada satu kekuatan yang maha dahsyat yang mampu mengendalikan dimensi kita adalah al-imanu yubasyiru biha qalbi. Iman. Dan ini tidak bisa kita dapatkan. Tidak bisa kita dapatkan kalau sholat kita nggak beres. Selain itu pengabdian kita kepada sesama makhluk di muka bumi. Jadi pernah Imam Husain alaihissalam, saya kutipkan ada salah satu hadis daripada Imam Husain alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Imam Husain alaihissalam, "Inna hawaijan nasi ilaikum," sesungguhnya pemenuhan kebutuhan manusia kepada kalian ini, ketika kalian mampu menolong manusia yang lain, itu adalah min ni'amillahi alaikum, termasuk nikmat-nikmat karunia-karunia nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ketika saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan 1-2 kata di tempat yang mulia ini, bahwa itu saya mendapatkan karunia nikmat yang luar biasa. Apa kata Imam Husain berikutnya? Fala tamilu ni'am. Fala tamilu ni'am. Jangan sampai itu nikmat-nikmat itu hilang. Kita tingkatkan itu nikmat pelayanan kita kepada masyarakat di sekitar kita.
Mulailah dulu dengan doa dulu, nggak apa-apa. Kita misalnya dalam doa kunut, kita baca doa Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma agni kulla faqir, Allahumma shbi' kulla ja'i, Allahumma qsu kulla uryan, Allahumma qdi daina kulli madin. Itu jangan hanya di bulan Ramadan saja. Jadi kita ingatkan Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Ya Allah, berikanlah kegembiraan kepada ahli kubur. Kita doakan ahli kubur. Allahumma agni kulla faqir, kayakanlah orang yang miskin. Artinya orang yang miskin rohaninya juga kayakan. Yang nggak pernah puas terhadap dunia, puaskan dia dengan qanaah. Agni kulla faqir, Allahumma shbi' kulla ja'i, kenyangkan orang yang lapar. Allahumma qsu kulla uryan, beri pakaian orang yang telanjang. Bukan nggak punya pakaian, pakaian yang takwa. Jadi dia punya, jangan diartikan hanya satu makna. Itu kita doakan sehingga nanti kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam doanya Imam Mahdi misalnya, doa kemenangan, atau pernah saya tulis doa reformasi total. Itu ada 27 dimensi bagaimana peran serta kita terhadap itu. Dan kita tidak mungkin bisa memperbaiki orang kalau dalam diri kita sendiri belum baik. Sudah hampir dikatakan susah. Makanya dalam doanya Fatimah Zahra alaihissalam, wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki semuanya apa yang ada di dalam diriku daripada yang tidak baik. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis fa'aghithni, tolonglah aku. Wa aslih li sya'ni kullah. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah diri kalian dulu. Nanti manusia lain akan baik karena kalian. Jadi termasuk dakwah yang paling efisien dan paling efektif adalah kita memperbaiki dulu untuk diri kita. Kita rasakan dulu kenikmatan itu. Baru nanti pelan-pelan kita ajak yang lain-lainnya. Dan juga hati-hati. Soalnya ketika kita sudah mulai mengungkapkan amal-amal kita, hati-hati bahwa amal kita itu bisa hilang. Jadi hati-hati terhadap amal-amal yang riya. Jadi riya, ikhlas kita itu kalau kita dipuji orang itu masih nggak senang gitu loh. Masih biasa saja. Hati-hati juga terhadap orang yang memuji kita. Pujian satu kali itu dia menanamkan bibit yang maha dahsyat di dalam hati kita. Itu mau kita suburkan atau kita habisi. Dalam hadis kalau ada orang memuji kita, lemparan mukanya dia dengan pasir. Artinya kita jangan melemparkan gitu, akhirnya kita tengkar kan. Maksudnya kita harus mempunyai makna yang lain. Lemparan dirimu itu tidak betul itu. Ketika ada pujian kita husnudzon boleh, tetapi jangan terlalu percaya diri. Jadi jangan terlalu over confident. Wala taqilni ila nafsi tarfata ainin abada. Dalam doa salat maghrib juga ada. Iwakkaltani ila nafsi tubaidni anil khair wa tuqarribni minasyarr. Ya Allah, seandainya engkau wakilkan seluruh permasalahan itu kepada nafsuku, kepada diriku, pasti akan menjauhkan aku dari kebaikan dan mendekatkan kepada kejelekan. Itu kita mulai dulu lah dengan doa-doa. Nanti doa itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 11 kan syarat pertama di dalam doa kemenangan. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Kebaikan milik Allah, bukan milik kita. Kita minta, ya Allah karuniakan taufiqat ta'ah, kekuatan untuk taat. Bu'dal ma'siyah, jauh. Sidqan niat yang benar. Irfanal hurmah, mengerti kemuliaan. Waqrimna bil huda wal istiqamah. Wasaddid alsinatana bis shawab wal hikmah. Wamla qulubana bil ilmi wal ma'rifah. Wa tahhir butunana minal kharam. Itu 11 seluruhnya di dalam diri kita. Baru yang ke-12, wa alal ulama'ina bizuhdi wan nasiha. Baru ulama, wa alal muta'allimina bil juhdi war raghbah, wa alal mustami'ina bil ittiba. Baru yang lainnya. Yang lainnya itu kita doakan agar kita ikut peran serta. Apa peran serta kita menjadikan ulama itu mempunyai sifat zuhud dan nasihat? Jadi kalau ada ulama yang juga yang tidak benar menurut kita harus tegur dengan cara yang lebih halus. Kita tanyakan, negornya itu dengan pertanyaan, dengan bermacam-macam cara. Jangan sampai kita menegur itu dengan kalimat-kalimat kasar. Saya sampai sekarang ini jadikan falsafah, apa yang pernah saya dapat ajaran dari saya punya guru. Beliau mengatakan, pakai istilah bahasa Jawa, selalu sering saya menyebutkan ini. Pakai istilah Jawa, lek wong piteng itu kan celuk piteng ngamu, padahal piteng temenan. Bahasa Jawanya itu kalau orang picek itu, kehampiran kalian itu panggil picek, dia pasti marah, padahal picek. Ada orang buta itu kamu panggil buta, marah. Buta bener. Artinya,
Dalam menegur pun juga kita diajari oleh para ulama. Jadi dengan billati hiya ahsan. Tidak semua yang benar itu harus kita sampaikan. Kita berusaha semaksimal mungkin mengembalikan diri kita itu untuk mendekatkan diri kepada ajaran-ajaran Imam Hussein. Jadi kita misalnya hari ini kita ingat Imam Hussein, kita hafalkan beberapa riwayat-riwayat Imam Hussein misalnya. Inna hawaijan nas, bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi hampir semua beban itu ditanggung oleh para ahlul bait. Ahlul bait itu menanggung beban yang begitu banyak. Jadi kalau banyak fitnah yang menimpa kita, itu sebenarnya bagaimana kita menikmatinya. Di Fatimah Zahra mengajarkan kita doa, wa ala sarra'i wad darra'i mashkur. Jadi kita menanggung beban itu atau menikmati berbagai macam ujian dan cobaan-cobaan itu. Saya rasa mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit mengantarkan ke ziarah Imam Hussein. Jadi ada beberapa riwayat ziarah Arba'in ini sangat utama. Saya sengaja masukkan sedikit bagaimana kita melatih apa yang selama ini kita dapatkan untuk betul-betul bisa menyentuh jiwa kita. Dalam doa-doa kita itu, dalam munajat-munajat kita, dalam ibadah-ibadah kita gunakan ibadah-ibadah itu agar dia nanti menjadi iman yang menyentuh hati. Karena dengan inilah dia akan mencapai satu kekuatan yang maha dahsyat yang nantinya akan kita butuhkan di setiap saat. Dan kita sampaikan ini kepada yang tidak hadir maupun kepada keluarga kita. Setiap hari kalau bisa kita sholat 1-2 kalimat daripada imam itu kita ucapkan. Kita misalnya tahu hari ini misalnya hari Kamis, harinya Imam Hasan Askari. Jadi berarti kita tadi kebetulan tepat hari Kamis juga kita membaca hadis Imam Hasan Askari. Karena hari Kamis adalah harinya Imam Hasan Askari. Jadi setiap hari itu para imam itu punya dinisbatkan. Jadi mulai dari hari Sabtu adalah harinya Rasulullah. Hari Ahad harinya Fatimah Zahra Imam Ali. Hari Senin Imam Hasan Imam Hussein. Hari Selasa Salasa 3. Imam Zainal Abidin Muhammad Bagir Ja'far Shadiq. Arba'a Rebu 4. Imam setelahnya. Dan Kamis khusus Imam Hasan Askari dan Jumat Imam Mahdi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan dan bisa mendapat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih semangat lagi untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Dan saya akan tutup dengan sedikit doa daripada Imam Hussein biar kita mendapatkan keberkahan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin Ustaz Agus atau Ustaz Ali untuk melanjutkan menyampaikan lebih banyak lagi tentang hikmah-hikmah daripada Arba'in Imam Hussein. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa a'inni ala bawa'iqid duhur. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dari kejelekan masa dan perubahan siang dan malam. Selamatkan kami dari kesusahan dunia dan akhirat. Ya Allah, hentikanlah kejelekan yang telah dibuat orang-orang yang menzalimi kami di atas bumi ini. Ya Allah, hilangkan perasaan takut dari apa yang kami takuti. Ya Allah, tenangkanlah hati kami dari setiap apa yang kami khawatirkan. Jagalah diri kami dan agama kami. Selamatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Allah, kembalikan kami pada keluarga dan harta-harta kami. Berkatilah apa yang telah Engkau rezekikan pada kami. Ya Allah, hinakan kami dalam pandangan diri kami. Ya Allah, muliakan kami dalam pandangan orang lain. Selamatkan kami dari kejahatan jin dan manusia. Janganlah Engkau jelekkan diri kami dengan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami dengan rahasia-rahasia jelek kami. Janganlah Engkau menguji kami dengan amal kami. Ya Allah, janganlah Engkau mencabut nikmat-nikmat-Mu. Janganlah Engkau serahkan urusan diri kami pada selain-Mu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, akankah Engkau menyerahkan urusan diri kami pada orang yang dekat pada kami, maka Ia akan memutuskan hubungan dengan kami. Atau dengan menyerahkan pada orang yang jauh dari kami, maka dia akan memandang kami dengan muka masam. Atau pada orang-orang yang lemah, padahal Engkau adalah Tuhan kami, pemelihara kami, dan pemilih urusan kami. Ya Allah, kami mengeluh padamu dengan keterasingan kami. Ya Allah, jauhnya rumah kami, kehinaan kami atas orang yang Engkau kuasakan kepada kami. Maka janganlah Engkau timpakan pada kami murka-Mu. Jika Engkau tidak murka pada kami, maka kami tidak akan mempedulikan selain-Mu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي. اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني. اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني. التيمم. تضرب بباطن كفيك على الأرض ثم تمسح جبهتك وكذا الجبينين بباطن كفيك من قصاص الشعر إلى الحاجبين إلى طرف الأنف الأعلى من الأعلى إلى الأسفل، من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن كفك الأيسر. تمسح تمام ظاهر كفك الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع تضرب بباطن كفيك على الأرض ثم تمسح تمام ظاهر كفك الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن كفك الأيسر. تمسح تمام ظاهر كفك الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليًا ولي الله أشهد أن عليًا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله